Halo. Halo, suara saya sudah? Sudah, Pak. Ada, Pak. Sudah, Pak. Jadi berarti tidak masuk suara saya? Masuk, Tadi enggak, Pak. Tadi enggak. Oke, kita mulai lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertama-tama terima kasih untuk semua yang sudah dapat hadir pada kesempatan pagi hari ini. Kesalahan teknis tadi di awal, saya coba dibuka dari laptop, ternyata laptop saya malah nge-hang. Jadi saya coba sekarang kita pakai handphone saja. Insya Allah nanti kalau memang ada yang terkendala terkait jaringan dari MS Team ini, pertemuan kita secara daring di sini akan secara otomatis terekam di MS Team. Jadi nanti kalau memang ada kendala, nanti bisa dilihat lagi di MS Team. Nanti juga akan saya coba di download dan saya simpan juga di grup di YouTube saya agar nanti memudahkan juga untuk nanti bisa melihat materinya. Oke, sebelum kita memulai, langkah baiknya kita mulai dulu dengan berdoa. Dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Kita coba mulai saja. Saya akan bagikan materinya. Sudah terlihat kan ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, semoga jelas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, saya di sini sebagai pengampu mata kuliah pengantar teknik lingkungan untuk semester ganjil 2020-2021. Kali ini saya akan menjabarkan pendahuluan atau pengantar untuk mata kuliah pengantar teknik lingkungan atau PTL. Jadi saya di sini sebagai dosen program studi teknik lingkungan, di mana background saya S1 di Biologi Institut Pertanian Bogor, kemudian saya lanjutkan S2 saya di Teknik Lingkungan Institut Teknologi Bandung. Dengan riset saya S2 itu terkait analisis resiko sampah pada sedimen mangrove. Kemudian, Kemudian ada beberapa mata kuliah yang saya ampu untuk semester ini. Jadi diantaranya ada hukum lingkungan, kemudian ada teknik daur ulang limbah, kemudian pengelolaan persampahan. Oke, kita mulai. Pada kesempatan ini ada beberapa poin yang menjadi pembahasan kita. Jadi yang pertama ada kontrak perkuliahan, kemudian deskripsi mata kuliah, kemudian daftar referensi, tugas, dan nanti sedikit pendahuluan materinya. Kontrak perkuliahan. Jadi di sini akan saya jabarkan hal-hal yang nantinya terkait perkuliahan kita ini. Jadi diharapkan ini menjadi suatu keputusan yang bersama. Jadi selain saya sudah menyiapkan beberapa hal
yang diharapkan bisa membantu meringankan dan memudahkan untuk kita perkuliahan selama 1 semester ke depan. Dan nanti diharapkan kegiatan perkuliahan kita berjalan dengan baik, dan memang ketika nanti dalam perjalanannya ada sesuatu yang kurang, ada sesuatu yang perlu diperbaiki, akan coba kita perbaiki bersama. Jadi yang pertama, terkait perkuliahan, saya juga sempat sudah menjelaskan melalui grup WhatsApp. Ada 3 platform yang akan kita gunakan. Jadi pertama, kita tetap wajib menggunakan portal akademik STIN Padang, yang nanti saya akan melampirkan materi presentasi, dan memang jika memungkinkan saya akan siapkan bahan ajarnya. Kemudian melalui portal juga nanti akan ada pengumpulan tugas. Biasanya nanti setidaknya akan ada ujian tengah semester atau ujian akhir semester, nanti akan dikumpulkan melalui portal akademik STIN Padang, atau nanti mungkin juga untuk tugas-tugas individu ataupun kelompok nantinya yang akan dikumpulkan melalui portal akademik. Kemudian yang berikutnya ada mencoba Microsoft Teams. Jadi di sini kenapa saya menggunakan Microsoft Teams yang belum familiar, sebenarnya saya rasa digunakan oleh kalian juga. Pertama, memang karena saya sedang mengikuti satu workshop atau pelatihan yang saya mengharuskan mengaplikasikan platform ini. Jadi platform baru yang memang ada beberapa keuntungan di dalamnya. Salah satunya kita menggunakan webinar ini. Jadi kalau sebelumnya dengan menggunakan HP akan sulit untuk bisa merekam dan menyimpan apa yang kita bicarakan secara virtual di sini. Jadi dengan ini mudah-mudahan bisa menjadi platform yang bisa mendukung perkuliahan. Dan mungkin agak sedikit sulit nanti kalian karena satu platform yang baru, tapi saya harapkan ini bisa jadi nanti akan kalian gunakan pada saat bekerja, karena kita tidak tahu nanti perkembangan berikutnya seperti apa. Jadi semoga ini menjadi salah satu wadah untuk belajar sesuatu yang baru yang semoga nanti bermanfaat ke depannya. Kemudian setelah Microsoft Teams, satu lagi saya tetap harus menggunakan grup WhatsApp, karena kita tidak ada tatap muka secara langsung di kelas. Mau tidak mau memang grup WhatsApp menjadi salah satu platform yang bisa kita berinteraksi secara lebih bebas di dalamnya. Tapi memang saya harapkan grup WhatsApp di sini dimanfaatkan semaksimal mungkin. Yang pertama untuk membahas terkait perkuliahan, kemudian terkait materi yang nanti kita pelajari selama 1 semester ke depan. Dan saya harapkan semua pertanyaan, tanggapan, ataupun nanti ada masalah-masalah teknis, kita bisa bicarakan langsung melalui grup saja. Tolong dihindari atau dikurangi yang memang untuk menjapri saya secara langsung, karena tidak hanya satu mata kuliah saja yang saya pegang, dan tidak hanya soal perkuliahan saja yang saya pegang. Jadi mohon nanti bisa dikondisikan juga. Dan kenapa saya meminta mahasiswa untuk menggunakan foto profilnya dan nama jelas di WhatsApp-nya, itu agar saya lebih mudah untuk mengingat pertama dari wajah-wajah kalian, kemudian dengan namanya, agar saya juga sudah familiar dengan nama-nama kalian nantinya. Jadi saya harapkan ketiga platform ini bisa kalian manfaatkan dengan baik. Kalau memang ada kendala sinyal, kita masih ada waktu sampai bulan Januari awal untuk kalian terus mengupgrade terkait kemampuan dasar mengakses ketiga platform ini. Karena memang sudah kewajiban kalian mengambil perkuliahan daring sini, mau tidak mau memang harus bisa menyesuaikan diri dengan apa yang coba dibuat. Dan saya pun tidak mematikan peluang dari adanya kesalahan-kesalahan terkait teknis dari perkuliahan. Kemudian
saya memang diharapkan emailnya menggunakan email nama yang jelas dan mungkin bisa didaftarkan dulu di office.com emailnya sebelum bergabung, meskipun untuk sekarang saya rasa untuk dalam bentuk tamu pun kalian sudah bisa mengakses materi dan tugas dan bisa bergabung di sini juga. Selanjutnya, tadi sudah ada 1 orang mahasiswa yang bergabung. Tadi saya pantauan melalui WhatsApp. Nanti masih ada dua mahasiswa lagi. Jadi saya harapkan memang semua mahasiswa yang sudah terdaftar pada portal juga bisa bergabung ke grup WhatsApp, karena nanti untuk memudahkan saya untuk controlling aktivitas perkuliahan kita setiap pertemuannya. Kemudian saya ingatkan lagi, bagi yang WhatsApp-nya masih belum menggunakan foto wajah masing-masing dan namanya belum menggunakan nama lengkapnya atau nama jelasnya, masih menggunakan singkatan, tolong hari ini ubah juga. Kalau tidak, setelah hari ini akan saya keluarkan bagi yang tidak mengindahkan peringatan saya. Kemudian total pertemuan secara lengkapnya akan ada 14 kali tatap muka penjelasan materi, tatap muka materi di sini, yang nantinya ada UTS di pertengahan pertemuan tadi, dan nanti ada ujian akhir semester. Nanti yang jumlah ketidakhadirannya dari total dari 14 tadi, total kehadirannya 3, dia misalnya sampai 4 kali dia tidak hadir, maka nanti secara otomatis nanti nilai UASnya akan 0, jadi tidak bisa mengikuti ujian akhir semester. Jadi mohon dipertimbangkan lagi, dan saya rasa dengan kita melakukan perkuliahan daring ini, saya harapkan tidak ada yang kehadirannya kurang dari lebih dari 3 nantinya. Karena nanti saya akan memantau kehadiran melalui tugas ataupun kuis yang saya berikan pada setiap pertemuannya. Dan dengan jangka waktu yang kurang lebih selama 1 minggu setelah pemberian tugasnya, saya rasa itu menjadi hal yang memudahkan bagi mahasiswa juga sebenarnya. Kemudian khusus untuk kalian yang sambil bekerja, ya memang terkadang ada kendala terkait pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, maka nanti silakan secara totalnya akan bisa diganti 3 pertemuan yang tidak hadir karena ada alasan bekerja, yang nanti silakan diinfokan secara mandiri. Kalau terkait ini bisa secara mandiri saja nanti disampaikan ke saya. Kemudian jenis ketidakhadirannya yang saya maksud di awal yang tidak boleh lebih dari 3, yaitu yang pertama sakit, izin, atau tanpa keterangan. Kehadiran saya akan lihat yang pertama dari komentar pada kolom diskusi di portal STIM Padang, kemudian melalui diskusi kita, yang pertama ini melalui diskusi atau pertemuan virtual kita seperti saat ini, atau melalui komentar, tanggapan, dan pertanyaan melalui grup WhatsApp, dan nanti juga dari tugas atau kuis pada setiap pertemuannya. Jadi kalau memang tidak ada jejaknya di antara ketiga poin di sini, maka nanti secara otomatis akan saya anggap tidak hadir. Jadi setiap minggunya yang dikatakan sebagai kehadiran bagi saya adalah dengan ketiga poin ini. Jadi jika ketiganya lengkap, maka nanti akan dikategorikan sebagai kehadiran. Selanjutnya, sebelum saya lanjut terkait penentuan nilai akhir, ada yang ingin tanyakan dulu enggak? Sekalian saya mau cek suara masih bergabung enggak? Masih amankah? Halo? Aman. Masih, Pak. Masih, Pak. Aman, Pak. Pak. Oke. Ada yang ditanyakan kah?
Ada yang Jelas, ditanya? Pak. Jelas, Pak. Cukup jelas, Pak. Oke, kita lanjut ya. Yang berikutnya terkait penentuan nilai akhir. Untuk nilai akhir, yang pertama dilihat dari presensi. Kemudian ada aktivitas. Aktivitas di sini saya akan coba mencatat bagaimana aktivitas setiap mahasiswa pada setiap pertemuannya. Jadi yang pertama dari adanya memberikan tanggapan nanti akan saya lihat dari portal, dari grup WhatsApp, dari nanti pertemuan virtual kita, ataupun nanti ada yang memberikan pertanyaan ataupun tanggapan di diskusi. Jadi saya harapkan memang tidak hanya sekedar menjawab baik Pak, siap Pak dan lain sebagainya, tapi memang ada aktivitas selama kita perkuliahan di sini. Kemudian yang ketiga ada tugas mandiri dan tugas terstruktur. Tugas mandiri di sini maksudnya tugas yang nanti dikerjakan secara mandiri per individunya. Tugas terstruktur nanti adalah tugas yang dikerjakan secara berkelompok nantinya. Kemudian ada ujian tengah semester dan nanti ujian akhir semester. Saya nanti untuk ujian tengah semester kita akan membuat paper, nanti secara detailnya akan saya bagikan setidaknya 1 minggu sebelum ujian tengah semesternya. Untuk nilai mutunya, untuk A-nya di atas 85, AB-nya 7584, begitu seterusnya sampai dikatakan gagal itu ketika nilainya di bawah 45 atau 0 sampai 44. Saya harapkan tidak ada yang di bawah AB nanti nilainya. Bisa kita lanjut ya? Bisa, Pak. Bisa. Pak. Bisa, Pak. Selanjutnya kita masuk ke deskripsi mata kuliah. Jadi untuk mata kuliah ini manfaatnya kita lebih ke mencoba melihat secara lebih luas apa saja yang nanti masuk ke ranah teknik lingkungan. Jadi mengenai mata kuliahnya secara deskripsinya nanti akan coba kita pelajari. Jadi yang pertama bagaimana neraca massa dan energi, kemudian bagaimana konsep keberlanjutan, hidrologi, pengolahan air dan limbah, sampai dengan nanti kesehatan lingkungan. Kemudian, saya sepertinya lebih baik buka di sini. Sebentar. Terkait detail dari pembahasan kita selama 1 semester ini, saya mungkin lebih mudah lihat dari sini. Jadi di sini yang pertama, di pertemuan pertama di hari ini kita akan membahas mengenai lingkup dari teknik lingkungan, yang kemudian dilanjutkan dengan neraca massa energi, keberlanjutan dan hidrologi, kemudian pengolahan air limbah, PSDA terpadu yang nanti diikuti dengan ujian tengah semester. Kemudian setelah ujian tengah semester, kita lanjut ke pencemaran udara kebisingan, limbah padat dan B3, radiasi, manajemen lingkungan, sampai ke kesehatan lingkungan. Jadi nanti diharapkan secara umumnya yang menjadi capaian pembelajaran umum kita adalah diharapkan mahasiswa mampu memahami ruang lingkup teknik lingkungan terkait neraca massa energi, konsep keberlanjutan, hidrologi, pengolahan air dan limbah, pengolahan sumber daya air terpadu, pencemaran udara dan kebisingan, pengolahan limbah padat P3, radiasi, manajemen lingkungan, dan kesehatan lingkungan. Jadi diharapkan memang setidaknya kita akan mempelajari dasar-dasar dari perkuliahan di teknik lingkungan. Kemudian untuk detail masing-masingnya bisa dilihat di sini, materi untuk di setiap pertemuannya untuk mata kuliah pengantar teknik lingkungan beserta referensinya.
Nanti detail referensi, poin referensi misalnya pertemuan ke-1 dari 3 dan 4, nanti akan bisa kalian lihat melalui rencana pembelajaran semester. Jadi di sini akan beberapa materi yang akan saya jabarkan. Ada satu pertemuan di tanggal 14 November, kita nanti ada tanggal merah. Nanti akan coba kita cari penggantinya. Mungkin nanti kita ambil di hari Minggu saja sebagai penggantinya. Kemudian nanti juga di Sabtu 26 Desember, libur Natal, sampai di akhir kita insya Allah nanti kuliah akan sampai 23 Januari. Kalau memang kita menggenapkan sampai dengan 16 kali pertemuan nantinya. Sampai sini ada yang ingin tanyakan dulu tidak? Ada? Udah, Pak. Jelas, Pak. Cukup jelas, Pak. Oke. Selanjutnya. Nanti di RPS ini, kalian nanti bisa melihat secara lebih detail seperti apa rencana perkuliahan kita selama 1 semester ke depan. Seperti di sini, daftar referensinya yang akan saya gunakan, setidaknya ada 10, yang sebenarnya 10 dari 8 referensi ini bisa kalian gunakan sebenarnya untuk beberapa mata kuliah lain nanti untuk di semester-semester berikutnya. Kemudian di sini detailnya secara lebih lengkapnya, apa yang nanti kita pakai, sampai yang lain sebagainya. Oke, kita kembali ke presentasinya. Kita masuk ke materi. Untuk tugas, saya rasa tadi sudah cukup jelas. Oke, kali ini kita akan coba memulai dari apa yang dimaksud dengan sistem lingkungan, etika lingkungan, dinamika populasi, sampai dengan peraturan lingkungan. Jadi menurut David dan Masten 2020, teknik lingkungan merupakan sebuah atau suatu profesi yang nanti mengaplikasikan matematika dan sains untuk mengatur pemanfaatan senyawa atau sumber daya energi dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan. Jadi memang ada kombinasi antara matematika dan sains nantinya terkait permasalahan lingkungan sanitasi. Kemudian bisa juga termasuk dampak dan solusi sosial. Jadi ada aspek sosial juga yang bisa dimasukkan terkait suplai air publik, terkait air limbah padat, drainase perkotaan, polusi air, tanah, dan nantinya ke udara. Yang nantinya yang sebenarnya teknik lingkungan ini berasal dari teknik sipil ya yang dikembangkan. Jadi seperti kita tahu di Indonesia pun berawalnya dari teknik penyehatan di ITB yang dasarnya dari teknik sipil sebenarnya, yang akhirnya dikembangkan ke teknik penyehatan, yang nantinya biasanya untuk yang magister atau doktor teknik lingkungan itu seringkali tidak hanya yang memang S1-nya berasal dari teknik lingkungan. Ada yang seperti saya dari basicnya di biologi, sains biologi. Pada saat itu saya di ITB, ada yang dari geografi, kemudian ada yang dari kimia, dan lain sebagainya. Ada yang dari geomorfologi, yang memang karena cakupan dari teknik lingkungan ini yang cukup luas. Apakah tentang kimia, biosistem, biokimia, dan lain-lain. Kalau kita mengambil dari ASCE atau American Society of Civil Engineers, jadi yang menjadi lingkup dari teknik lingkungan itu pertama terkait persediaan air minum yang aman,
enak dan cukup. Kemudian terkait pembuangan atau daur ulang limbah dan limbah padat dengan benar, pengendalian pencemaran air tanah dan atmosfer, tadi termasuk juga kebisingan di dalamnya sebagai satu polutan di atmosfer. Kemudian bidang-bidang yang termasuk teknik lingkungan, yang pertama juga bisa sebagai air bersih dan air limbah, termasuk nanti daur pakai dan daur ulang. Jadi ketika daur pakai itu memang ketika air sisanya langsung dipakai lagi atau diproses lagi si air bersih atau air limbahnya tadi. Kemudian terkait pengelolaan lingkungan, nanti ada konsep ekoefisien, produksi bersih ataupun LCE. Kemudian terkait pengelolaan air tanah dan air permukaan, nanti termasuk pengelolaan kualitas air. Kemudian ada terkait remediasi lahan terkontaminasi dan pengelolaan sumber daya alam. Kemudian terkait perlindungan lingkungan, terkait pengelolaan dan pengendalian lingkungan, desain sistem pengelolaan lingkungan, yang nanti termasuk ke perencanaan dan audit pengelolaan lingkungan. Ada analisis mengenai dampak lingkungan atau environmental impact assessment dan perencanaan pengelolaan lingkungan, sistem informasi lingkungan. Kemudian masuk juga accounting sistem SDA, termasuk di dalamnya evaluasi ekonomi, kemudian analisis dampak sosial, konsultasi komunitas dan solusi konflik, desain dan perencanaan energi berkelanjutan, pengelolaan dan mitigasi gas rumah kaca, analisis dan pengelolaan risiko lingkungan, dan formulasi kebijakan lingkungan. Jadi itu yang beberapa menjadi lingkup dari bidang teknik lingkungan. Jadi ketika di teknik lingkungan, kita akan belajar untuk memahami bumi sebagai suatu ekosistem, di suatu sistem ekologi yang semuanya akan saling berkaitan satu sama lainnya. Jadi di mana di suatu biosfer yang bisa dikatakan di bumi itu sendiri, bumi sebagai satu kesatuan. Jadi di dalamnya akan ada siklus bahan material, ada siklus bahan material di alam yang dia akan terus adanya proses pembentukan, penyerapan, dan lain sebagainya yang akan melibatkan berbagai komponen biotik dan energi. Yang nantinya juga akan ada juga pengaruh dari sinar matahari sebagai suatu energi masukan yang nantinya terlibat dalam siklus material tadi. Kemudian adanya siklus tadi juga akan melibatkan tidak hanya dari atmosfer, tapi juga nanti ke tanah atau ke litosfer, atau nanti bisa juga nanti terkait juga ke hidrosfer, ke nanti air juga. Jadi nanti ketika kita berbicara terkait teknik lingkungan, kita akan mulai melihat segala sesuatu berdasarkan satu ekosistemnya, sebagai suatu sistem yang akan ada keterkaitan satu sama lainnya. Kemudian sistem lingkungan, untuk sistem lingkungan, saya coba direct langsung di sini. Dalam satu sistem lingkungan, jika kalian perhatikan di sini, ada yang memang nanti dia sifatnya direct atau langsung terhadap lingkungan, ada yang indirectnya. Jadi yang dikatakan langsung nantinya masuk terhadap sistem lingkungan, yang pertama ada emisi udara, kemudian efluen dari air yang nanti dihasilkan apakah dari aktivitas manusia, kemudian buangan padat atau residu, pembuangan bahan radioaktif, kemudian dari elektromagnetik, suara atau kebisingan, kemudian dislokasi, disruption atau nuisance, static blight,
land use change atau perubahan lahan, dan efek ekonomi. Yang nanti masing-masing akan mempengaruhi secara tidak langsung ke media lingkungan, apakah air, udara, tanah, ataupun terkait habitat manusia, apakah di perkotaan, dari pinggiran kota, ataupun nanti di pedesaan. Di mana nanti dari masing-masing media lingkungan tadi dan nanti habitat manusia akan berpengaruh ke infrastruktur nantinya. Jadi dari media lingkungan yang tadi terpengaruh secara langsung oleh tadi emisi di udara sampai dengan nanti radioaktif misalnya, dia nanti akan mempengaruhi infrastruktur manusia, apakah itu nanti di PDAM-nya, di bagian transportasi, di bagian energi, telekomunikasi, ataupun nanti kesehatan masyarakat. Sehingga nanti akan mempengaruhi habitat manusia, apakah dari perkotaan sampai dengan nanti ke pedesaan. Yang nantinya kalau secara lebih luasnya lagi kita bisa lihat akan ada beberapa sistem yang mendapatkan pengaruh dari dampak langsung sampai dengan ketidak langsung tadi. Yang pertama dari sistem ekologi nanti pasti akan mempengaruhi habitat ataupun spesies, kemudian kesehatan masyarakat terkait adanya paparan dan epidemiologi, kemudian terkait secara sosial ada perubahan dari terkait kebiasaan, kebiasaan untuk berekreasi atau terkait bagaimana mengelola alam. Kemudian ada juga nanti pengaruhnya ke standar kehidupan. Jadi terkait pekerjaan, terkait income atau penghasilan dan service. Jadi itu kurang lebih yang nantinya ketika kita berbicara sistem lingkungan. Jadi dimulai dari adanya efek dari secara langsung sampai dengan nanti mempengaruhi beberapa hal secara tidak langsung sampai ke dampaknya yang nanti akan diterima oleh sistem lingkungan. Kemudian terkait keberlanjutan di sini kita bicara bagaimana nanti pencegahan polusi dengan kita melakukan minimasi produksi limbah. Jadi dasar dari awal munculnya keberlanjutan adalah mulainya adanya kesadaran dari limbah yang dihasilkan pada saat industri, dimulai dari kesadaran untuk bisa melakukan efisiensi dari produksi suatu industri. Jadi mulailah dikembangkan yang dikatakan teknologi bersih yang nantinya dilanjutkan lagi ke keberlanjutan. Itulah yang mengawali adanya LCA yang memang dari industri yang mencoba untuk adanya efisiensi dan keberlanjutan. Yang di situ memang muncul istilah untuk pengambilan dan penggunaan kembali material. Jadi dari situ memang berkembang bagaimana kita memilih material dan bagaimana kita memilih metode atau teknologi yang diharapkan memang nanti bisa berjalan dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian bagaimana juga nanti pemilihan metode, teknologi, peralatan yang nanti bisa meminimasi energi dan konsumsi air. Kemudian, apa itu etika lingkungan? Etika lingkungan di sini menurut Davis dan Mastin 2020, yang pertama menggunakan pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan dan melindungi lingkungan. Yang kedua, perhatikan aspek kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan dalam pengelolaan lingkungan. Yang ketiga, melayani masyarakat sesuai dengan keahliannya. Jadi kemana nanti kita, apakah nanti lebih ke misalnya
terkait kesehatan lingkungan, apakah nanti terkait pengelolaan air bersih misalnya, ataukah nanti terkait persampahan dan lain sebagainya, yang memang diharapkan pelayanan kita terhadap masyarakat nanti memang disesuaikan dengan keahlian yang nanti dimiliki. Kemudian jujur dalam melayani kepentingan umum, kepentingan pelanggan, dan kepentingan lingkungan. Dan menyampaikan informasi publik secara objektif dan benar. Kemudian terkait peraturan perundangan lingkungan hidup, ini dimulai kita berangkat dari sejarah peraturan perundangan yang terkait dengan lingkungan hidup. Ini di 1926 Hinder Ordonance, di mana di sini terkait perlindungan lingkungan pemukiman dari kegiatan industri. Kemudian ada SPV dan SPO yang mengatur perencanaan kota. Baru nanti di 82 UU nomor 4, jadi ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup, prinsip pembangunan berwawasan lingkungan. Kemudian berkembang sampai dengan yang terakhir, harusnya sudah dimasukkan juga UU Cipta Kerja juga sebenarnya, karena di situ juga masuk terkait pengelolaan lingkungan. Karena dari UU 32 2019 ada beberapa yang dihapuskan dan disesuaikan lagi. Yang sebenarnya peraturan perundangan lingkungan hidup itu dihadirkan untuk yang pertama penjaminan lingkungan hidup yang layak. Jadi di mana memang kalau dari secara konstitusi di negara kita itu suatu yang dijamin oleh undang-undang sebenarnya terkait hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak, itu terkait lingkungan hidup yang layak. Jadi karena itu pemerintah memang diwajibkan menghasilkan peraturan perundang-undangan yang nantinya memastikan bahwa lingkungan hidup itu bisa terjamin dan bisa diakses dengan baik oleh setiap warga negaranya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada pertemuan pertama ini. Untuk minggu depan kita akan mulai masuk ke materi terkait neraca massa dan energi. Sekian mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan bisa dihidupkan lagi videonya. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau ditanggapi terkait materi yang sudah saya sampaikan sebelumnya? Ada yang ingin bertanya? Saya persilakan. Ada. Kalau dari pengalamannya gimana? Ini kalian ada yang baru pertama kali enggak untuk pertemuan daring? Ada yang baru pertama kali enggak? Sebelumnya juga udah, Pak. Udah Di dari MKL. Rabu daring, Pak. Pakai apa saja yang sudah? Zoom. Pakai Zoom, Pak. Ada yang sudah pakai Google Meet juga? Kalau Google Meet belum lagi, Pak. Oh, belum justru ya. Lebih banyak pakai Zoom ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Karena aplikasi komputer nanti rencananya pakai Google Meet loh, Pak. Google Meet di HP juga bisa sebenarnya. Iya, Pak. Dan kalau untuk sekarang sih Google Meet masih tidak ada batasan waktu dibandingkan Zoom. Kalau Zoom kita terbatas di 45 menit kita untuk dari Google Meet tidak ada batasan, di Webex tidak ada batasan, di Microsoft Teams pun juga tidak ada batasan. Di Jitsi juga tidak ada batasan, tapi sinyalnya luar biasa parah. Mungkin kalau kalian nanti di Steam dulu
sebelum kita ada pakai Zoom, seminar proposal itu semua pakai Jitsi, dan itu sekali sinyalnya jelek itu pasti akan sulit kita untuk bisa akses di virtualnya. Kalau di sini saya rasa enggak ada begitu masalah yang berarti ya. Aman aja kan ya kalau dari koneksinya. Aman, Pak. Iya, Pak. Oke, sudah ada 17 orang. Oke. Nggak ada pertanyaan ya? Ya mungkin di awal kita tadi saya terlupa untuk perkenalan sebenarnya. Kita mungkin perkenalan dulu ya dari kalian. Saya cuma pengen tahu itu terkait karena kita masih membahas pengantar di teknik lingkungan. Bisa dikatakan memang sebagai mata kuliah awal lah. Meskipun dari sebagian di sini masih sudah ada mahasiswa yang sebenarnya sudah semester sekian tapi baru mengambil pengantar teknik lingkungan. Jadi mungkin saya pengen tahu di sini coba perkenalan diri itu nama, kemudian domisili saat ini di mana, kemudian kesibukan apakah memang sedang bekerja atau ada aktivitas lain selain perkuliahan, dan yang terakhir terkait apa alasannya kalian mengambil teknik lingkungan, dan apakah sudah ada gambaran ke depannya setelah selesai ini apa yang ingin dilakukan. Oke, silakan. Ada yang ingin memulai? Ayo, siapa? Novalia kayaknya masih belum bisa masuk ya. Siapa yang sudah dari dalam? Absen dari paling atas. Aldo Rahman dulu lah dari A kita. Silakan. Aldo. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. nama saya Aldo Rahman, BP 17 Teknik Lingkungan Transfer. Untuk saat sekarang ini saya bekerja di salah satu perusahaan swasta, PT Java Compit Indonesia Padang, yang beralamat di Padang Pariaman. Kemudian untuk alasan kenapa saya mengambil teknik lingkungan. Iya, sebelumnya Java-nya di bidang apa? Kalau saya di Java di bagian divisi quality control, Pak. Oke, sip. Dan alasan untuk mengambil perkuliahan teknik lingkungan lebih menyangkut ke permasalahan pekerjaan itu aja, Pak. Untuk pengembangan di pekerjaan ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih. Selanjutnya Bima Arya. Halo. Ya, Pak. Silakan. Perkenalkan, nama saya Bima Arya Pratama. Biasa dipanggil Bima. Saya berdomisili di Solunto sekarang, Pak. Tapi insya Allah waktu udah kuliah di Padang, Pak. Kos? Kan, Pak, tinggal sama, ada rumah sih, Pak. Cuman tinggal sama nenek. Oke. Selanjutnya. Halo. Alasannya? Kesibukan?
Kesibukannya sekarang emang untuk kuliah aja, Pak. Belum bekerja, Pak. Oke. Kenapa alasannya ambil teknik lingkungan? Sebelumnya basic saya emang di bagian kalau di STM dulu emang di pas lah gitu Pak sama jurusan ini Pak. Saya dulu di STM kan biasanya teknik gambar bangunan Pak. Jadi Kenapa nggak ada ambil sipil? apa? Nah, kenapa nggak ambil sipil? Waktu itu saya daftarnya gini Pak. Ada kawan yang nyaranin Pak. Jadi saya konsul sama Bu Vina kan waktu itu. Jadi ngambilnya ini aja bilang. Sipil Oke. ada. Apa? Sipil kan nggak ada di STIM kan Pak? Ya, nggak harus. Ya, Ada lagi? udah Pak, itu aja Pak, itu Pak. Oke. Selanjutnya ada Pak Pramudia. Diva Pramudia, halo. Silakan. Ya, Pak. Silakan perkenalkan diri. Ya, Pak. Ya, Perkenalkan, nama saya Diva Pramudia. Domisili saat ini di Solo. Kesibukan saya sekarang jaga kios, Pak. Jaga kios keluarga, Pak. punya orang tua. Belum kerja lagi, Pak. Ya, Pak. Oke, sip. Kemudian alasannya, saya mau ngambil teknik lingkungan ini untuk memperdalam ilmu tentang teknik lingkungan, Pak. apa? Spesifiknya apa? Belum ada. Kenapa ke teknik lingkungan? Yang alasan spesifiknya belum pasti sih, Pak. Apakah memang ada terinspirasi dari apa gitu? Kenapa kok ke teknik lingkungan gitu? Terinspirasinya dari apa, Pak? Dari pas saat saya magang di Pupuk Kujang, Pak. Jadi saya tuh kayak terinspirasi dengan bagian K3, Pak. Kalau dari K3-nya berarti yang awal dia bikin itu ya. Oke, Iya, Pak. sip. Terima kasih. Selanjutnya Fadil Irfan. Iya Pak, Silakan Fadil Irfan. iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan nama warahmatullahi saya Fadil, Pak. Biasa dipanggil Fadil. Saya domisilinya di Padang, Pak. Oke, asli Padang berarti. Iya Pak, asli Pak. Oke, lanjut. Kesibukan saya yaitu bekerja di PT Sumatera Tropical Species di Pariaman, Pak. Bagian analis laboratorium. Berarti WFA berarti. Enggak Pak, masuk. Tapi Senin sampai Jumat masuknya Pak. Sabtu Minggu libur. Oh iya. Terus berarti kalau ada kuliah di Senin sampai Jumat, Bisa sambil pekerjanya nggak terlalu mengganggu perkuliahan, nggak terlalu sibuk Pak. di lab apa jatuhnya? Di lab departemen quality control. Quality control. Di mikro atau kimia, lab bahasa? Lab kimia Pak. Lab kimianya. Oke. Iya Pak. Oke. Alasan Ada saya lagi mengambil alasannya. karena di perusahaan tempat saya bekerja itu Pak, kan bagian HSE-nya itu kan ada satu orang ya Pak. Kebetulan yang satu orang itu jurusannya teknik mesin gitu, jadi saya merasa tertarik. Nggak ada yang mengurus limbahnya. Maksudnya ilmu yang orang HSE-nya itu mungkin belum terlalu mengurus limbahnya, jadi saya merasa tertarik Pak mengurus limbah yang dari pengalaman saja mereka ambilnya ya. Iya Pak, belum ada yang terlalu bisa. Ya, Pak, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya Mike
Mike Oktariza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mike Oktariza, panggilan Mike. Saat ini saya sedang bekerja sebagai analis kimia di Laboratorium Barisan Industri Padang. Domisili saya di Padang, dan alasan saya memilih teknik lingkungan karena saya ingin menjadi sarjana yang berguna untuk lingkungan. Terima kasih. Klise kali ya. Ada alasan spesifik berarti. Itu umum sekali alasannya. Ada Pak. Kenapa? Karena sarjana teknik lingkungan ini nanti peluang kerjanya cukup banyak, dan setiap perusahaan itu butuh seorang teknik lingkungan, karena setiap perusahaan butuh untuk pengolahan limbahnya. Sudah ada rencana mau kemana setelah lulus? Atau mau ada kemungkinan di Baristan juga? Kemungkinan di Baristan juga, Pak. Di tempat lain juga. Mana yang peluangnya lebih bagus berarti ya? Ya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Reski Dewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Silakan. Reski Dewa Aftika, bekerja di Barisan Padang sebagai analis laboratorium dan petugas pengambil contoh lingkungan. Oke. BP 17 transfer. Oke. Selanjutnya, alasannya kenapa ambil teknik lingkungan? Ya, memang berkaitan langsung dengan pekerjaan, Pak. Iya sih. Berarti setelah siap ini mau kemana rencananya arahnya? Mau ambil masih sesuai dengan yang dikerjakan sekarang atau lebih ke arah mana? Lihat kemungkinan dan peluang, Pak. Di mana peluang yang lebih baik. Peluang lagi. Oke. Terima kasih. Iya, Pak. Selanjutnya kita lanjutkan lagi Reski Hijratul. Reski Hijratul nih, ya tuh. Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Hijratul. Saya domisili sekarang di Padang dan bekerja di Dinas Lingkungan Hidup Padang Pariaman. Tinggal di Padang, tapi di Padang Pariaman kerjanya? Di kota Pariamannya, Pak. Kota Pariaman. Oh, iya, Pak. Oke. Alasan saya memilih teknik lingkungan karena berhubungan tentang pekerjaan, Pak. Di bagian apa di DLH? Bagian analis kimia, Pak. Oh, analisnya. Oke. Ya, Apa rencana setelah lulus nanti? Ada kemungkinan balik lagi ke sana atau nanti ikut lagi jatuhnya ke PNS ya kalau di DLH masuk ya? Iya, Pak. Kemana maunya rencananya? mau lihat kondisi dulu, Pak. Belum ada minat bidangnya kemana nanti? Karena kan pasti sudah ada sedikit singgungan kan ke beberapa bidang di teknik lingkungan kan? Iya, Pak, tapi mau kalau bisa jadi PNS, Pak. Ya bidangnya bidang mana dulu? Kan banyak itu nanti bukan? Belum ada gambaran loh ya? Belum ada, Pak. Apakah nanti ke sampahnya atau yang lain atau air bersih? Oke, semoga nanti bisa dapat gambaran lebih lengkap ya setelah nanti ikut perkuliahan. Selanjutnya, terima kasih. Selanjutnya
Utama Afila Reski Utama. Halo? Ini ada enggak orangnya? Afila Reski Utama. Wah, ditinggal kayaknya. Lanjut deh. Ini saya bacanya Wilda Tama Aryan berarti ya. Ini Aryan Wilda Tama ya. Rian Wilda iya, Tama Pak. ya. Iya, dan udah. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Perkenalkan Pak, nama saya Rian Tama Pak, biasa dipanggil Rian. Kesibukan saya untuk saat ini bekerja Pak di PT Java Confit Indonesia, Departemen QC Lab. Jabatan saya sebagai apa Pak? Jadi analis. Jadi sama ya, satu kantor tadi, enggak? Iya Pak, satu kantor Pak sama Bang Aldo Pak. Oh, oke, lanjut. Alasan saya milih jurusan teknik lingkungan ini kayaknya lebih mengarah ke pekerjaan Pak, sama prospek kerja ke depannya gimana teknik lingkungannya Pak. Udah ada minat kira-kira mau kemana bidangnya? Rencana saya setelah tamat kalau diberikan rezeki mungkin mau ambil pelatihan K3 gitu Pak. Oh, K3 arahnya ya? Iya. Kalau dari tadi banyaknya yang K3 ya? Tapi mungkin ada lagi enggak kira-kira? Seiring jalannya waktu mungkin bisa berubah. Mungkin gambaran awalnya kayak gitu sih Pak. Iya, semoga nanti dari ikut di sini bisa ada gambaran nanti. Jadi kan ada beberapa dosen memang kita yang sudah praktisi di bidangnya juga kan, jadi bisa jadi gambaran kira-kira seperti apa nanti kalau di bidang. Oke. Ada lagi kira-kira? Oke. Terima kasih. Kita lanjut lagi Yurike Ashila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yurike, biasa dipanggil Ike. Saya berasal dari Padang. Asal sekolah dari SMA 15, saya juga baru tamat. Alasan saya ambil teknik lingkungan, emang minat saya di teknik lingkungan. Dan sebelumnya saya juga dari jurusan IPA di sekolah. Dah itu aja Pak. Nggak ada alasan lagi yang lebih spesifik kenapa nggak masuk di biologi saja gitu, kenapa nggak masuk ke kimia? Halo? Iya Pak. Karena memang minat saya di teknik lingkungan, ingin menambah kemampuan saya, mengasah kemampuan saya di teknik lingkungan ini Pak. Oke, terima kasih. Ya Pak. Afila tadi udah muncul belum? Belum ada ya? Di los aja berarti dia. Oke, saya rasa semua sudah ya. Masih ada 10 orang lagi ternyata yang belum bisa bergabung di sini. Semoga nanti bisa di lain kesempatan bisa bergabung bersama kita sama-sama. Tidak ada, apakah masih ada tanggapan atau pertanyaan terkait kontrak perkuliahan, terkait materi tadi? Apakah ada sebelum saya tutup? Pak, tanya Pak. Boleh, silakan Mike. Untuk selanjutnya kita pertemuannya pakai Microsoft Teams ini Pak. Sepertinya dia begitu. Kenapa? Kenapa? Kelebihan dibanding soalnya biasanya Bapak pakai Zoom kan? Iya.
Ini juga baru, jadi banyak yang belum ngerti Pak makainya. Saya lihat di grup. Itu yang nanti coba kita itu dulu. Jadi setidaknya untuk di pertemuan ini kita pakai Microsoft, nanti akan coba saya evaluasi lagi seperti apa jalannya. Kalau memang tidak begitu berpengaruh, mungkin kita akan lanjut di sini. Kalau memang nanti ada yang lebih baik lagi, kita akan coba di platform yang lain lagi. Oke. Kita sudah coba di sini. Ada lagi? Tidak, Pak. Nanti setelah ini saya akan siapkan ada kuesioner atau kuis. Nanti sekaligus kita evaluasi perkuliahan kita pada hari ini, pada pertemuan pertama ini. Jadi semoga nanti dari situ kita dapat gambaran lebih clear lagi terkait bagaimana kita nanti melangsungkan pertemuan pada setiap minggunya. Tidak ada ya? Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan atau ditanggapi, diharapkan apa yang coba saya sampaikan sudah bisa disepakati dan dipahami secara bersama. Terkait nanti apakah tetap pakai ini atau tidak, nanti akan kita lihat dari hasil evaluasinya. Oke, terima kasih sekali lagi untuk semua yang bisa hadir melalui Microsoft Teams ini. Saya harapkan juga akan ada yang coba memberikan komentar di MS Teams-nya. Jadi biar saya bisa ada gambaran sejauh mana kalian bisa menggunakan atau memanfaatkan MS Teams-nya. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita jumpa lagi pertemuan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.